Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Tafsir Jalalain dengan sebuah pembahasan surat Ar-Rahman. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji ayat pertama sampai ayat ketiga, yaitu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini sampai ayat yang keempat, bukan sampai ayat ketiga, sampai ayat keempat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pengantar umum berkenaan dengan surat Ar-Rahman, di mana ayat ini menjelaskan tentang sifat kasihnya Allah kepada hambanya, terutama kepada manusia. Di situ dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang di mana kasih sayang Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia, lalu menciptakan manusia itu sendiri, kemudian mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan kemudian memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia berupa langit, bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian galaksi. Namun pada akhirnya semuanya berakhir dengan hari kiamat, yaitu semuanya hancur kecuali yang Allah kehendaki, yaitu surga dan neraka. Dan kemudian Allah yang maha kekal, kemudian tiba hari kiamat dan manusia akan mendapatkan balasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Maka pertemuan kali ini kita akan mulai pembahasan surat Ar-Rahman ini, ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Allamah, mengajar. Siapa Ar-Rahman? Man, pada orang yang berkehendak. Siapa Ar-Rahman? Mengajarkan pada apa? Al-Quran, pada Quran. Khalaqa, menciptakan. Siapa Ar-Rahman? Al-insanah, pada manusia. Al-jinsah, artinya jenis manusia. Allamah, mengajarkan. Siapa Ar-Rahman? Hu, kepada al-insan. Al-bayanah, pada bicara. Ainutqah, artinya bicara. Jadi artikan di sini, Ar-Rahmanu 'allamah man sya'al Qur'anah. Allah yang maha pengasih mengajarkan kepada orang yang dikehendaki mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insana al-jinsah. Allah menciptakan jenis manusia. Allamahul bayan ainutqah. Allah mengajarkan manusia ini berbicara. Yang pertama, Ar-Rahman. Artinya apa Ar-Rahman itu? Maha pengasih. Apa artinya maha pengasih ini? Allah zat yang memberikan rahmat kepada hambanya. Allah mempunyai sifat dan mempunyai nama 99
Ini disebut namanya apa? Al-Asmaul Husna. Nama-nama yang baik. Nah, di antaranya dari yang 99 itu namanya Ar-Rahman. Zat yang Maha Pengasih. Nah, surat ini dimulai dengan kalimat, kalau dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Indonesia itu kata-kata Ar-Rahman. Kemudian surat ayat yang pertama Ar-Rahman ini menjadi nama daripada surat ini, namanya surat Ar-Rahman. Nah, di sini ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah itu zat yang Maha Pengasih. Nah, jadi kita ini ingin sampaikan kepada kita bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, yaitu mengasihi hambanya. Apa salah satu bukti Allah itu Maha Pengasih? Apa katanya? Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Pada siapa? Kepada orang yang dikehendaki. Nah, artinya ulama mempunyai pengertian kata-kata Allamal Quran ini. Mereka itu menyatakan, ya, artinya yang pertama Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian untuk disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua. Nah, apa Al-Quran ini? Al-Quranu kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril bilghatil arabiyyah mu'jizatan lahu at-ta'abbud bitilawatihi al-maktubu fil mushafi al-mabdu'u bil fahdati wal makhtumu bin nas. Apa Al-Quran itu definisikan adalah firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab dan menjadi mukjizat pada Nabi Muhammad. Kemudian yang menjadi ibadah bagi orang yang membacanya, yang ditulis dalam mushaf, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu namanya Al-Quran. Itu definisi Al-Quran. Al-Quran itu apa? Firman Allah. Apa buktinya firman Allah? Tidak ada yang mampu meniru seperti Al-Quran. Mulai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat tidak ada yang bisa meniru. Baik itu dia sendiri maupun bersama-sama. Bahkan jangan manusia dengan manusia, sampai jin dengan manusia itu kerja sama. Dia membuat seperti Al-Quran, tidak akan bisa. Jangankan sampai semua lengkap 114 surat, satu surat saja tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Maka Allah menyatakan, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum apa? In kuntum apa? Shadiqin. Apa kata Allah? Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Di sini Allah menantang, kalau kamu tuh masih ragu apa yang aku turunkan, katanya apa Al-Quran, maka persilakan kamu datangkan satu surat saja yang persis seperti Al-Quran. Dan coba panggil orang-orang yang hebat dari kalian. Kalau betul-betul kamu itu betul-betul benar. Tapi kata Allah, kalau kamu tidak mampu dan tidak akan pernah mampu, maka takutlah pada api neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Artinya apa ini? Betul-betul Al-Quran datangnya dari Allah. Apa Nabi Muhammad terima langsung? Tidak, melalui malaikat Jibril.
Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Untuk apa? Yang pertama sebagai mukjizat pada Nabi. Apa mukjizat ini? Satu kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi sebagai bukti bahwa dia betul-betul benar seorang Nabi. Itu namanya mukjizat. Kalau kelebihan luar biasa terjadi kepada orang yang alim, yang soleh, itu namanya apa? Karomah. Nah, kalau terjadi yang luar biasa kepada orang yang tidak beriman kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah, disebut namanya apa? Sihir. Nah, jadi kalau sampai punya keluar biasaan, karena sampai bukan Nabi, disebut namanya karomah. Nah, jadi Al-Quran itu datangnya dari Allah. Dan apa berikutnya? Al-Quran itu orang yang membaca menjadi ibadah. Selama itu ikhlas karena Allah. Walaupun tidak paham. Kayak sambian. Kan nggak paham dengan Al-Quran. Tapi ketika ngajinya ikhlas karena Allah menjadi ibadah. Nah, kalau sampean paham, lebih hebat lagi. Yang dibaca itu hatinya ikhlas karena Allah. Yang dibaca, membaca Al-Quran itu paham. Kemudian dia mengangan-angan isinya, menganalisa isinya. Seperti pada hari ini, kita baca Quran, kemudian kita memahami maknanya, kemudian kita diskusikan maknanya, kita renungi maknanya, nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik yang berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan ibadah, atau berkenaan dengan muamalah. Baik konteks pribadi, berkeluarga, bersosial, berbangsa, dan bernegara. Nah, maka lebih hebat lagi. Maka membaca menjadi ibadah. Dan Al-Quran ini ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, Allah mengajarkan Al-Quran ini salah satu bukti nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, turunkan pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diajarkan kepada siapa? Kepada umatnya. Nah, Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat istimewa. Jadi kata-kata Quran dikata apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan. Kalau pakai sorob, yakni yang simai atau samai. Orang beda pendapat, dia yang menyatakan samai, ada yang menyatakan simai. Qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi yang benar apa? Yang bukan umum, yang benar yang isma'i qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'ah telah membaca seorang laki-laki, yaqra'u akan membaca seorang laki-laki, qira'atan membaca. Tapi di sini bukan apa? Qur'anan. Ikut wazan apa? Fu'lanan. Nah, yang pertama lafal yang menggunakan wazan Qur'anan itu makna apa? Makna tikror marotan ba'da marroh, berulang-ulang dari waktu ke waktu atau dari berulang-ulang. Coba qara'a yaqra'u dibaca Qur'anan. Quran ini dibaca berulang-ulang. Coba sampean setiap hari ini, yang terutama yang laki-laki, enggak ada yang head kalau laki-laki ini ya. Masa ada laki-laki head? Minimal sehari semalam sholat 17 rakaat. Itu kalau tidak ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah. Itu kalau tidak ditambah dengan sholat duha, tidak ditambah dengan sholat tahajud, tidak ditambah dengan sholat tahiyatul masjid. Berarti sampean sehari semalam minimal baca 17 kali. Apa yang dibaca? Surat Al-Fatihah. Coba, sampean berarti mengulang-ulang minimal sehari semalam 17 kali. Pertanyaan, apakah sampean bosan baca Fatihah? Tidak. Enak dibaca boleh, baca lagi enak, dibaca lagi enak. Coba kalau sampean ada nyanyian, dibaca sehari 17 kali, bosan nggak kira-kira? Bosan. Apapun sudah milih nyanyi yang paling sampean sukai. Begadang, mari kita begadang, jangan begadang. Kan begitu, baca setiap hari 17 kali. Bosan. Tapi Al-Quran dibaca berulang-ulang 17 kali minimal, itu tidak bosan. Itu menunjukkan apa? Qur'anan, dibaca berulang-ulang. Kemudian yang kedua, Quran ini dibaca
dibaca oleh orang itu dengan mudah. Padahal itu berbahasa Arab. Sampean bukan orang Arab, bacanya mudah atau tidak? Mudah. Beda dengan yang lain. Coba sampean tidak tahu bahasa Perancis, ngomong bahasa Perancis, sulit. Iya bayar. Bahkan yang baru-baru ini, yang juara baca Al-Quran tingkat internasional itu juara 2 itu dari Indonesia. Dia baca Quran bukan baca ya, hafal Quran. Bacaan dengan menghafal itu anak sanawiyah atau MTS itu juara 2 internasional di Arab Saudi. Itu anaknya tidak tahu bahasa Arab, sama sekali tidak tahu bahasa Arab. Ternyata lomba baca Al-Quran mengalahkan orang Arab itu sendiri, mengalahkan orang Arab Saudi, mengalahkan orang Mesir. Coba bayangkan, apa menunjukkan bahwa Quran ini adalah bacaan yang istimewa. Al-Quran itu betul-betul mukjizat Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini adalah bacaan yang teratur. Coba, mana yang panjang, mana yang pendek. Seperti kita baca misalnya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Di sini ra bagaimana cara mengucapkan? Ra, ri, ru, bar. Ar-Rahman. Cara mengucapkan ha bagaimana? Ha, hi, hu, bah. Rahman. Jadi hurufnya ini detail sekali. Kemudian min, ma, mi, mu, bam, ma. Nah, kemudian di sini nun, na, ni, nu, man. Nah, kemudian ini cara pengucapan huruf. Kemudian ada tajwidnya, Rahman. Kalau berhenti menjadi mad arid. Kalau tidak berhenti menjadi mad tabi'i. Umpamanya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Nah, berarti Ar-Rahmanu, minnya panjang hanya satu alif. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Tapi kalau berhenti Ar-Rahman, maka panjang dua alif karena mad arid. Mad arid sukun coba. Jadi ketemu jelas sekali. Kemudian cara mengucapkan ain itu khaysum di hidung. Allamah beda dengan hamzah allamah. Tapi allamah ketemu semua detail. Tidak ada bacaan-bacaan yang sedetail seperti Al-Quran. Jadi hurufnya mana kha, di mana keluarnya kha itu, ha di mana keluarnya, kemudian ra di mana keluarnya, itu lengkap. Kemudian di situ ada mad tabi'i, ada mad wajib, ada mad jaiz. Nah, kemudian ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Contohnya asy-syamsu, al-qamaru, beda. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Ini tidak ada bacaan-bacaan yang sedetail seperti Al-Quran. Itu menunjukkan apa? Quran ini bacaan yang sempurna. Itu. Jadi oleh Allah itu dipermudah untuk baca Al-Quran, dipermudah untuk memahami isi Al-Quran, dan dipermudah untuk merenungi Al-Quran, dipermudah untuk mengamalkan isi Al-Quran, dan dipermudah untuk mendakwahkan Al-Quran. Saya bukan orang Arab, tapi saya bisa bahasa Arab. Saya bisa paham isi Al-Quran. Apa itu? Merupakan rahmat dari Allah. Di sini Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya, kepada sahabat. Kemudian dari sahabat terus sampai ke bawah, sampai kepada kita semua, di antaranya kepada saya, di antaranya kepada sampean. Itu merupakan rahmat Allah. Kemudian kenapa disebut di sini bahwa nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada manusia itu Al-Quran? Karena Al-Quran ini menentukan orang ini
hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau sampai mengikuti Al-Quran secara utuh, secara sempurna, maka sampean akan bahagia di dunia, akan mendapatkan hayatan thayyibah di dunia. Kalau sampean mentaati Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka akan selamat nanti di akhirat. Itu nikmat tertinggi. Karena Al-Quran itu menjelaskan bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran mengajarkan bagaimana kita ini harus beriman kepada kitab-kitab Allah, dan bagaimana cara memperlakukan kitab-kitab Allah. Al-Quran mengajarkan bagaimana kita beriman kepada utusan-utusan Allah, dan bagaimana caranya kalau beriman kepada utusan Allah. Juga akan mengajarkan bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan bagaimana kita beriman dan meyakini dan menjelaskan tentang apa? Hari kiamat. Dan bagaimana kita harus beriman dan memahami qada dan qadar. Dari mana itu? Dari Al-Quran. Jadi tahap pertama kita sudah tahu bagaimana tentang ketauhidan kita yang benar. Itu ada di dalam Al-Quran. Dengan tauhid ini kita akan selamat di dunia akhirat. Yang kedua, bagaimana kita cara beribadah? Baik ibadah mahdhah kepada Allah atau ibadah ghairu mahdhah. Bagaimana kita diajarkan sholat, kemudian secara rinci, secara praktis dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad. Bagaimana kita tuh berpuasa, yang kemudian secara rinci dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad. Bagaimana kita ini berpuasa, yang secara terperinci disampaikan dengan hadis Nabi Muhammad. Bagaimana kita ini zakat, kemudian secara terperinci dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad. Begitu juga Al-Quran menjelaskan bagaimana haji, kemudian secara terperinci dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad. Karena salah satu hadis itu fungsinya menjelaskan yang mujmal di dalam Al-Quran. Nah, itu merupakan nikmat. Nah, dengan Al-Quran ini kita tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia dengan benar. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua, dari mana? Dari Al-Quran. Bagaimana berinteraksi dengan saudara yang lebih tua, itu dijelaskan dalam Al-Quran, turunannya ada di hadis Nabi. Bagaimana berinteraksi dengan yang lebih kecil, juga turun Al-Quran. Bagaimana kita hidup secara individu, dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian penjelasannya ada dalam hadis Nabi Muhammad. Bagaimana kita berhidup berkeluarga yang benar, yang membawa keluarga sakinah, itu dalam Al-Quran. Kemudian pembahasan terperincinya ada dalam hadis Nabi. Bagaimana kita hidup bermasyarakat yang benar supaya tentram, damai, itu juga ada dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara, berpolitik, membuat aturan, semua juga ada dalam Al-Quran, dan rinciannya dalam hadis Nabi. Jadi nikmat besar. Jadi Allah di sini menjelaskan setelah Ar-Rahman baru Allamal Quran. Kenapa? Karena itu sangat istimewa Al-Quran itu. Belum lagi bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang hari kiamat. Semua akan mendapatkan balasan. Dijelaskan panjang lebar. Nah, di sini nih yang ngaji-ngaji ini niatin karena Allah, selama itu ikhlas dan tidak tidur, itu dapat pahala dari Allah. Nah, kalau tidur itu di depan Faisal itu, ya tak boleh apa-apa, lering tedung nyaman. Nah, ya. Maka dia selama itu dia itu ngaji diniatin karena Allah, apa itu? Akan mendapat pahala. Apa pahala nanti? Akan mendapatkan nikmatan di akhirat, di alam barzah, dan juga di hari kiamat. Coba, nikmat atau tidak nikmat? Jadi Al-Quran menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia supaya sehat. Kudu wasrabu wala tusyrifu. Supaya keluarganya itu baik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Semuanya diatur supaya hidupnya itu berkeluarga itu tenang. Allah menjelaskan semuanya. Supaya kita ini hidup kompak, suruh supaya musyawarah. Wa syawirhu fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Kemudian apa? Kita disuruh supaya kita ini apa? Suruh berbuat adil. I'diluhu aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena takut lebih dekat kepada takwa. Nah, itu dulu. Coba. Nah, setelah kita tahu bahwa sifat Rahman Allah itu adalah sangat agung, yang pertama itu Allah mengajarkan Al-Quran. Dengan arti Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran itu diajarkan kepada umatnya, kepada sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in terus sampai kepada kita. Dan oleh Allah dipermudah setiap orang itu belajar Al-Quran, belajar membaca, belajar memahami, juga belajar mengamalkan, dan juga mendawasi Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah merupakan prinsip-prinsip penjelasan-penjelasan bagaimana dia mendapatkan ridho dari Allah, bagaimana mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian apa berikutnya di sini? Khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Itu juga sifat rahman Allah yang diberikan kepada hambanya. Manusia ini mempunyai keistimewaan yang tidak ada di binatang. Saya tidak akan menciptakan proses penciptaan manusia itu lebih panjang lagi, tapi saya menciptakan yang waktu yang sempit ini menceritakan yang lebih penting. Coba, manusia ini oleh Allah diberikan keistimewaan. Yang pertama, manusia ini secara fisik beda dengan binatang yang lain. Allah menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang paling istimewa. Coba kamu ini pergi ke kebun binatang, kira-kira sampai lebih ganteng mana dengan kera? Lebih ganteng sampean, iya Pak ya? Coba sama dibandingkan dengan orang hutan, lebih ganteng mana? Lebih ganteng sampean. Apalagi diadil dengan apa? Dengan binatang lain. Berarti manusia itu betul yang ganteng. Apalagi yang memang ganteng. Yang tidak ganteng aja, yang hitam, yang suka tidur, itu masih lebih ganteng. Lebih ganteng daripada bulan, lebih ganteng daripada bintang. Itu segala bentuk. Itu yang pertama. Kemudian struktur tubuhnya, ini fisiknya, ini anggota badannya ini. Coba, kalau burung hanya punya cucuk, mau makan. Kan begitu. Mau makan, mau nangkap. Iya Pak ya? Nah, punya kaki tapi nggak punya tangan. Coba melihat. Ular nggak punya, hanya mudah aja, nggak punya kaki. Coba. Kadal punya kaki cuma begini-gini. Tapi manusia coba, lengkap ini. Tangan, megang, nulis. Iya, mata melihat, telinga, hidung, mulut, jalan kaki, bisa naik, bisa turun, kan gitu ya, bisa nyetir. Coba, anggota badannya itu lengkap, yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Ada yang mirip kayak kera, tapi kera kan gini jalannya kan. Coba, sampean lengkap itu, bagus itu. Coba. Kemudian yang kedua, manusia ini punya akal, bisa mikir. Masa kucing bisa mikir nggak kucing itu? Nggak bisa. Burung itu yang terbang-terbang bisa mikir nggak? Nggak bisa. Bisa mikir sampean ini. Bisa ngerti pada pembicaraan orang, kan iya? Kemudian bisa merespon. Coba, punya pikiran. Bisa mikir, bisa paham apa yang dilihat, bisa paham apa yang didengar. Kemudian bisa merenungi, bahkan bisa membayangkan sesuatu yang nggak dilihat oleh mata. Coba, itu punya akal. Coba. Kemudian apa manusia itu? Mempunyai perasaan senang. Mau sampean senang kan? Ayo nanti setelah ini makan ayam panggang, senang nggak? Senang. Tapi suruh melihat TV, waduh, suruh melihat TV. Ada pengumuman nanti makan pagi makan ayam panggang dicampur dengan rawon, waduh senang semua, wah enak begini. Lalu ditambahkan, tapi semuanya bayar sendiri, langsung sedih, gitu kan? Awalnya bahagia langsung
Sedih. Itu kan tidak dimiliki oleh kucing. Ada kucing kayak itu. Oh, seneng. Enggak kan? Atau sapi. Enggak. Iya ya. Nggak bisa. Itu yang coba. Perasaan. Kemudian yang ketiga apa? Punya roh manusia ini. Dirinya itu bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dekat kepada Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa? Mempunyai panca indera yang 5. Apa? Punya tangan bisa tahu ini halus atau kasar. Semuanya coba. Kan aku apa? Oh, kasar ini. Coba. Kan punya panca indera. Coba. Sampai punya telinga, coba mau tak ngiding, coba gini, bayangkan sampai tak ngiding apa gitu, ya omongin tak ngiding. Jadi kita ini punya panca indera, bisa mendengar, kemudian bisa paham dengan apa yang didengar. Iya Pak ya, itu manusia itu sangat istimewa. Kemudian bisa bicara, ada apa? Punya lidah. Maka di sini teruskan. Allamahul bayan. Jadi sangat istimewa manusia. Maka manusia itu adalah makhluk Allah yang istimewa. Bahkan alam semesta ini hakikatnya diciptakan oleh Allah itu untuk diberikan sebagai nikmat pada manusia. Coba Allah memberikan matahari. Kenapa? Supaya sampean ini bisa melihat. Coba kalau nggak ada matahari, gelap terus. Nah, coba Allah memberikan oksigen supaya apa manusia bisa bernapas. Coba Allah memberikan air supaya apa? Mandi. Yang suruh mandi tak dimandi sampean itu. Allah ngantuk terus. Nah, Allah memberikan apa? Supaya bisa minum. Allah memberikan air supaya tumbuh-tumbuhan itu hidup. Setelah hidup dimakan siapa? Cabai dimakan sampean, sayuran dimakan sampean. Mangga dibuat rujaan. Iya Pak ya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang istimewa. Nah, itu maka karena itu setelah Allah berikan penjelasan bahwa nikmat Allah yang berikan atau rahmat Allah yang berikan itu yang pertama alamal Quran, kemudian khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Manusia ini sangat istimewa karena manusia inilah yang bisa beriman kepada Allah, ada potensi untuk beriman, dan manusia ini yang bisa baca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa mempraktekkan isi Al-Quran yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain, tidak bisa dilakukan oleh pepohonan, tidak bisa dilakukan oleh binatang, tidak bisa dilakukan oleh batu, tidak bisa dilakukan oleh matahari. Jadi manusia itu adalah makhluk istimewa. Kemudian Allah menyatakan apa? Allamahul bayan. Kata-kata bayan itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengerti kata-kata bayan di sini Allah mengajarkan yang halal dan yang haram. Mana yang halal, mana yang haram, agar supaya mengerjakan atau makan yang halal dan menghindari yang haram. Ada allamahul bayan itu diartikan Allah mengajarkan antara keburukan dan kebaikan supaya mereka itu menghindari keburukan dan mengamalkan kebaikan. Ada yang mengatakan allamahul bayan kata itu adalah an-nutqah, yaitu bicara. Jadi manusia ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk bicara itu nikmat. Bisa menyampaikan apa yang diinginkan dan bisa menggunakan suara yang berbeda-beda, berikan pemahaman kepada orang yang bicara. Coba sampean satu bilang, saya mau makan, kalau bahasa manusia. Engkau ngakanah. Gula kadidahar. Uridul aklah. Ini coba semuanya kayak satu keinginan. Urusan ngan. Tapi kan diucapkan dengan suara yang berbeda-beda dan orang paham. Yang orang Madura ngucap ketepatan dia orang Madura, tahu bahasa Indonesia, tahu bahasa Jawa, tahu bahasa Arab. Itu suaranya keluarnya beda-beda tapi orang tuh paham. Itu namanya nutqah.
Coba. Dan kata-kata nutqah itu bukan sekedar suara, tapi yang diawali dengan apa? Pikiran. Jadi diawali dengan mikir, keluar suara. Kalau suara tok kayak burung itu tidak kata nutqah, karena tidak diawali dengan berpikir. Nah, coba. Itu termasuk bukti sifat Rahman Allah. Nah, kemudian ulama tafsir ada yang mengartikan seperti Imam At-Tabari misalnya menyatakan di sini kata al-bayan itu adalah Allah mengajarkan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Ya, tentang kebaikan, tentang keburukan, tentang halal dan haram, dan juga bicara. Itu termasuk Allamahul Bayan. Jadi saya ingin sampaikan di sini kita mengkaji surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Di sini Allah yang Maha Pengasih mengajar Al-Qur'an kepada hamba yang dikehendaki, yaitu menurut Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya, yang mengajarkan pada sahabat, dan sahabat mengajarkan pada tabi'in, dan tabi'in mengajarkan pada tabi'in sampai kepada kita. Kemudian rahmat yang Allah berikan yang kedua, Allah menciptakan manusia, yang manusia ini mempunyai kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Di antaranya punya kemampuan untuk membaca, memahami, dan mempraktikkan isi Al-Quran, dan juga mengajarkan isi Al-Quran. Dan Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dibutuhkannya, tentang bagaimana cara beriman yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana bernasib dengan benar, dan mengajarkan mana kebaik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan juga diberikan oleh Allah untuk kemampuan bicara yang diawali dengan berpikir. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Kita membahas surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4, dan nanti akan teruskan pada ayat-ayat berikutnya, dan kita akan lebih mantap keyakinan kita terhadap Al-Quran, terutama surat Ar-Rahman yang sering dibaca oleh masyarakat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.